Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan membacakan buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis oleh Francine J. bagian ketiga, part 3. Selamat mendengarkan. Ruangan apa yang paling fungsional di rumah? Sebagian besar dari kita akan menjawab dapur. Memang disinilah kita menyimpan, menyiapkan, menghidangkan, dan menyantap makanan untuk kelangsungan hidup kita. Dapur juga menjadi tempat berkumpulnya keluarga. Mengingat betapa besar peran ruang ini dalam kehidupan kita, tak heran jika dapur juga menjadi tempat untuk menampung begitu banyak barang. Akan tetapi, terlalu banyak barang justru akan mengganggu fungsi ruangan ini, membuatnya menjadi tempat yang tak nyaman untuk bekerja atau berkumpul. Mari kita lihat bagaimana kita bisa memangkas jumlah barang di area ini dan membawanya sebersih mungkin. Pernahkah Anda melihat pameran ruang dapur atau contoh dapur cantik di majalah dekorasi favorit Anda dan berkhayal andaikan Anda bisa menukar dapur di rumah dengan dapur yang sedang dipamerkan? Apakah Anda menatap permukaan dapur di majalah atau toko dengan iri sambil membayangkan betapa asyiknya jika bisa memasak di lingkungannya yang begitu mulus, berkilau, dan fungsional? Biasanya bukan peralatan canggih atau alas meja khusus dan lemari dapur indah yang membuat kita tertarik melihat hal-hal di dapur pameran tersebut, melainkan ruang yang ditawarkan. Dapur di ruang pamer selalu sangat bersih, tanpa barang, dan bebas dari kacau balau. Penampilan seperti inilah yang membuat dapur terlihat begitu menawan dan mengundang. Apa kabar baiknya? Kita sebetulnya tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk merenovasi dapur agar dapat mendapat tampilan yang kita idamkan. Karena suasana dapur bisa diubah hanya dengan merapikan dan membersihkannya. Untuk tahap mulai dari awal, kosongkan setiap laci, kabinet, lemari, dan rak. Seperti biasa, jangan tergoda untuk meninggalkan suatu barang di tempatnya hanya karena kita tahu barang itu akan kembali ke sana. Keluarkan setiap barang sampai ruang penyimpanannya kosong. Keluarkan semua piring, cangkir, gelas, garpu, sendok, pisau, panci, wajan, perkakas, peralatan dapur, makanan, kertas pembungkus, wadah makanan, serta isi laci tempat barang-barang tak penting bersarang. Ingat, tujuan kita bukan memilih barang untuk dibuang, tetapi milih barang untuk disimpan. Setelah semua barang dikeluarkan, saatnya memeriksa setiap barang dengan teliti. Hanya barang terbaik, paling berguna, dan paling dibutuhkan yang dapat kembali disimpan. Agar lebih mudah, bayangkan Anda sedang menata dapur idaman, persis seperti yang kita lihat di majalah. Dapur Anda pun pasti bisa seperti itu. Masih merasa ragu? Metode mengeluarkan seluruh isi dapur punya satu keuntungan lagi, yaitu kesempatan besar untuk membersihkan semua kabinetnya yang kita punya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali lemari, rak, serta kabinet digosok dan dilap? Setiap kali digunakan masak, permukaan dan tempat penyimpanan di dapur akan terkena cipratan minyak dan noda lain. Kita pun cenderung hanya membersihkan permukaan yang langsung terlihat, tapi melupakan bagian dalam lemari. Jadi, sambil menyingkirkan barang-barang lama, cara ini juga memungkinkan kita untuk membersihkan semua kotoran. Orang yang minimalis memang efisien. Gosok hingga mengkilap, dan kita pun akan melihat suatu permulaan baru. Rapikan. Ketika membersihkan dapur, kita pasti akan menemukan banyak sekali barang yang bisa masuk kategori buang. Jika lemari makanan sudah lama tidak ditengok, kemungkinan besar kita akan melihat banyak persediaan lauk pauk di sana. Periksa tanggal kadaluarsa setiap kemasan dan buang semua barang yang sudah basi, lewat masa berlakunya, atau layu. Rempah, bumbu, dan saus pun punya periode simpan yang terbatas. Jadi, jangan lupa membereskan barang-barang ini juga ya. Bila menemukan botol kecap yang lama, penyimpanannya melebihi usia anak balita Anda, langsung buang dan beli yang baru jika dibutuhkan. Lakukan hal yang sama dengan barang-barang serupa, terutama barang yang bahkan tak lagi kita ingat sudah berapa lama dimiliki atau kapan terakhir digunakan.
Masih ada barang kategori buang lain yang mungkin bersembunyi di dapur. Piring yang tepiannya rusak, gelas retak, atau sendok garpu bengkok. Hargai makanan kita sebagaimana layaknya dan hidangkan menggunakan peralatan yang kondisinya masih baik. Jangan menyimpan peralatan rusak sebagai cadangan peralatan lain yang lebih bagus. Buang juga perlengkapan dapur listrik yang sudah rusak. Bila setelah beberapa lama tak ada perbaikan yang dilakukan, jelas kita sebetulnya bisa hidup tanpa barang-barang itu. Kategori berikan berisi semua barang yang berguna bagi orang lain selain Anda. Entah mengapa, kita selalu saja mengumpulkan alat makan dan memasak dalam jumlah lebih banyak dari yang kita butuhkan atau gunakan sehari-hari. Beberapa alat datang melalui kado pernikahan atau syukuran rumah baru, dan beberapa lagi karena kita membelinya tanpa berpikir panjang. Ada kalanya kita membawa pulang barang karena saat dibeli terlihat praktis. Tapi ternyata di rumah barulah terasa barang itu rumit atau memakan waktu sehingga tidak cocok dengan cara hidup kita. Untuk barang-barang seperti ini, misalnya mesin pembuat pasta atau es krim, berikanlah pada orang lain yang memang memerlukan. Dalam memilih, kita memang harus jujur pada diri sendiri. Jika tak kunjung menggunakan alat pemroses makanan karena malas membersihkannya, gunakan kesempatan ini untuk membebaskan barang itu. Makanan pun bisa dimasukkan ke kategori berikan. Selera makanan dan kebutuhan kita bisa berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan itu bisa saja terjadi dalam kurun waktu lebih singkat daripada usia simpan suatu makanan. Misalnya, bisa saja tiba-tiba kita bosan melihat sup tomat, padahal masih memiliki banyak persediaan. Atau kita lantas memutuskan ingin menyantap buah segar dan berhenti makan buah kaleng. Tak usah merasa bersalah. Inilah kesempatan kita untuk berbuat baik. Donasikan makanan kaleng atau kemasan ke panti atau yayasan yang membutuhkan. Barang-barang yang keluar dari lemari makanan kita mungkin bisa menyelamatkan orang lain dari kelaparan. Hal lain yang terkadang membuat kita sulit membuang sesuatu adalah pertimbangan bahwa barang itu mungkin dibutuhkan suatu hari nanti. Dalam hati, kita yakin kebutuhan itu pasti muncul setelah barang tersebut tak ada lagi. Jika mengalami situasi ini, siapkan kotak untuk kategori diputuskan nanti. Untuk kategori ini, masukkan barang-barang yang tidak kita gunakan secara teratur, tapi mungkin diperlukan di waktu mendatang. Misalnya, mesin roti, cetakan kue, dan peralatan dekorasi kue. Tulis tanggal di kotak itu dan donasikan setiap barang yang tidak kita keluarkan setelah kurun waktu tertentu. Misalnya, dalam 6 bulan atau setahun. Cara ini efektif untuk menangani barang dengan kegunaan yang tak pasti. Dengan begitu, kita tetap menyimpannya jika perlu tanpa harus menyita terlalu banyak tempat di kabinet atau laci. Dengan menjauhkan diri dari barang-barang ini, kita pun belajar melihat hidup tanpanya. Siapa tahu, kita ternyata sama sekali tak merasa kehilangan. Dapur adalah tempat yang sangat baik untuk mengobrol dengan barang-barang kita. Ada barang yang mungkin selama ini bersembunyi begitu lama, sehingga kita bahkan tak mengenalinya lagi. Inilah peluang kita untuk melihat lagi apa yang kita punya dan memastikan hubungan kita dengan barang itu masih bersifat saling menguntungkan. Apakah kau dan apa fungsimu? Pertanyaan ini seharusnya tak perlu dilontarkan. Tapi kalau mau jujur, kadang kita bingung saat melihat suatu barang. Di era modern ini, setiap tugas di dapur sepertinya memiliki peralatan sendiri. Alat pengupas nanas atau pemotong adonan kue bisa saja terlihat sangat penting saat dibeli. Tapi sangat mungkin juga kita harus berpikir keras saat melihat alat itu lagi beberapa tahun kemudian. Dalam konteks ini, misteri seperti itu bukanlah pertanda baik. Jika tak tahu kegunaan suatu barang, jelas barang itu sebenarnya tak penting bagi dapur kita. Carilah rumah baru untuknya. Mungkin bisa menjadi hadiah unik bagi teman Anda yang gemar memasak. Yang pasti bisa
Nah, ini pertanyaan penting. Jika jawabannya adalah setiap hari atau sekali seminggu, barang itu bisa langsung dikembalikan ke lemari. Akan tetapi, ini bukan patokan untuk membuang barang. Hanya karena suatu alat dapur jarang digunakan, bukan berarti harus kita singkirkan. Pipet khusus untuk memasak kalkun mungkin dikeluarkannya hanya setahun sekali, tapi bisa disimpan. Yang penting kita tahu fungsinya, sehingga dapat membuat kategori penyimpanan yang sesuai. Pertimbangan lebih jauh dapat diberikan untuk alat dapur yang digunakan lebih dari setahun sekali. Apakah barang ini benar-benar sepadan dengan ruang yang ditempatinya? Apakah kau membuat hidupku lebih mudah atau lebih sulit? Saya bisa memasak nasi dan air menggunakan panci dan kompor, tetapi penanak nasi dan ketel teh listrik lebih praktis. Jadi, kedua alat ini berhak mendapat tempat di dapur. Di sisi lain, saya harus membuang mesin cappuccino karena malas membersihkannya, dan ternyata lebih menyenangkan pergi keluar rumah untuk menikmati secangkir kopi. Jika ada alat yang sulit disiapkan, digunakan, atau dibersihkan, dan hasilnya pun tak sepadan dengan energi yang kita keluarkan, pertimbangkanlah untuk menyingkirkannya. Apakah kau memiliki kembaran? Sama halnya dengan perlengkapan kantor, perlengkapan dapur juga sepertinya berkembang dan bertambah dengan sendirinya. Padahal di dapur yang bisa memakai pengupas kulit kentang dan pembuka kaleng di saat bersamaan hanya orang dengan kemampuan menggunakan 2 tangan sekaligus. Lagi pula, jika ada alat dapur yang rusak, kita bisa dengan mudah mencari gantinya. Buang duplikat dan bebaskan ruang dapur kita untuk hal-hal yang lebih penting. Apakah kau terlalu cantik untuk dipakai? Nah, suatu barang pasti kaget mendapat pertanyaan ini. Porselen indah hadiah pernikahan dan alat makan warisan biasanya agak shock dan menganggap dirinya akan bertahan selamanya tanpa harus terkena noda sedikit pun. Dan seringkali itu benar. Barang-barang ini disimpan di lemari dan jarang sekali dikeluarkan dari tempatnya. Terlalu sentimental untuk dibuang, terlalu menakutkan untuk digunakan. Bagaimana kalau pecah atau hilang? Bagaimana kalau mencoba cara radikal ini? Tak perlu menyimpan semua set porselen atau alat makan dengan lengkap. Pilih salah satu atau 2 pasang. Gunakan sebagai dekorasi atau acara romantis bersama pasangan. Sebetulnya saya ingin menyediakan daftar acuan untuk dapur minimalis. Namun upaya seperti itu sia-sia. Terutama karena perbedaan cara pandang dan pemaknaan kita terhadap nilai penting suatu barang. Tak adil jika menyimpulkan seseorang tidak bisa menjadi minimalis hanya karena ia menyimpan cetakan puding atau alat penggoreng khusus. Namun, saya tetap berpendapat bahwa sebagian besar dari kita bisa bertahan dengan peralatan dapur yang esensial dalam jumlah kecil daripada yang ditunjukkan oleh buku-buku masak dan majalah. Berdasarkan pengalaman saya dan suami, kami belajar bahwa ternyata kami bisa menyiapkan semua hidangan dengan hanya 4 alat masak, yaitu wajan besar, panci, panci pasta, dan pinggan yang bisa dimasukkan ke oven. Peralatan lainnya adalah peralatan kecil yang terbatas untuk microwave, kettle teh listrik, penanak nasi listrik, dan teko kopi model French press untuk menggantikan mesin kopi. Untuk peralatan yang lebih kecil lagi, kami memiliki pisau dapur serbaguna, pisau roti, pisau buah dan sayuran, mangkuk saring, pengukus, telenan, cangkir ukur, spatula, sendok, alat pengocok, pembuka kaleng, pembuka botol, parutan keju, mangkok anti karat, serta botol penyaring. Orang lain mungkin merasa peralatan kami terlalu sedikit, tapi ada juga yang merasa terlalu banyak. Namun bagi kami, semua peralatan ini cukup. Batasan cukup itu ditentukan oleh kita sendiri. Setelah menemukan batas itu, terapkan prinsip kurangi untuk perlengkapan dapur kita sesuai dengan batas yang sudah kita tetapkan. Untuk itu, pilih peralatan multifungsi daripada peralatan yang hanya berfungsi tunggal.
Alat-alat dengan kegunaan yang sangat spesifik seperti pemecah buah ceri, sendok buah melon, pemotong roti, wadah besi untuk pizza, alat untuk menyantap kepiting, pemotong bagian atas buah stroberi, dan pembuat krep biasanya tak punya alasan cukup untuk menempati begitu banyak ruang di dapur kita, kecuali memang digunakan sehari-hari. Cobalah pilih peralatan yang lebih sederhana tapi bisa digunakan untuk banyak keperluan. Panci dan wajan dalam ukuran lengkap pun tidak diperlukan, karena menyimpan 1 atau 2 yang berukuran standar sudah cukup. Dengan konsep yang sama, kita tak perlu mengumpulkan peralatan makan berbagai ukuran dan bentuk, seperti mangkok khusus telur dan piring sushi. Pilihlah perangkat yang bisa kita pakai untuk semua hal. Contoh lain, tak perlu membedakan antara porselen istimewa dengan porselen sehari-hari. Pilih salah satu atau gunakan untuk segala kesempatan. Gelas-gelas pun demikian, kecuali memiliki restoran. Rasanya kita tidak bisa membutuhkan gelas berbeda untuk setiap jenis cairan anggur, champagne, whisky, bir, martini, air, dan jus. Saya punya 1 set botol minum yang cukup untuk menampung semua minuman, selain kopi dan teh. Dan saya lebih suka botol minum daripada gelas khusus anggur dan champagne. Sambil merapikan dapur, ingatlah bahwa ada budaya lain di dunia ini yang bisa menghasilkan hidangan luar biasa dengan hanya peralatan sederhana. Dengan kata lain, kreativitas kita di dapurlah, bukan jumlah atau kecanggihan alat masak, yang menjadi kunci dari hidangan lezat serta memuaskan. Makanan terbaik tidak muncul dari piring mahal dan alat makan yang merepotkan, tapi dari tangan dan hati. Dan seperti yang dikatakan para biksu, bisa dinikmati cukup dengan sebuah mangkok sederhana. Simpan. Untuk memastikan semua hal tertata baik dan efisien, tentukan area tempat kita akan melakukan tugas tertentu. Menyiapkan, memasak, menghidang, menyantap, mencuci piring, dan membuang sisa makanan. Lalu, simpan semua peralatan yang sesuai dengan kegiatan itu. Misalnya, pisau-pisau disimpan dekat tempat penyiapan makanan, panci-panci dekat kompor, dan sabun cuci piring dekat wastafel. Untuk kegiatan lain yang tak ada hubungannya dengan makanan seperti mengurus tagihan rumah, tentukan tempat tersendiri agar ballpoint dan buku tabungan tidak tertumpuk di meja dapur atau mendarat di laci bumbu. Setiap barang harus memiliki tempat. Piring-piring ditumpuk dan gelas serta cangkir berjejer rapi. Garpu, pisau, sendok, panci, wajan, dan alat masak lainnya memiliki tempat tersendiri. Jika memang membantu, beri label di area penyimpanannya. Panci pasta, panci saus, mangkok sereal, untuk memudahkan kita dan anggota keluarga mengingat tempat penyimpanan peralatan tersebut. Simpan barang dalam kategori inner circle, outer circle, dan deep storage. Inner circle untuk piring, panci, wajan, alat makan dan minum, perlengkapan ristik, serta makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Beri alat-alat ini tempat penyimpanan yang paling mudah dijangkau. Cangkir kopi bisa diraih tanpa harus menggunakan tangga atau kursi, dan pisau buah bisa digunakan tanpa harus berjalan menyeberangi ruangan terlebih dahulu. Untuk outer circle, manfaatkan bagian atas lemari, laci bagian bawah, dan sudut-sudut jauh untuk barang-barang yang digunakan kurang dari seminggu sekali, tapi lebih dari setahun sekali. Contoh barang dalam kategori ini adalah cetakan kue, panci kukus besar, mangkuk salad, cetakan waffle, dan kertas kue. Di deep storage, simpan barang yang hanya digunakan setahun sekali atau kurang, misalnya hanya pada hari raya, seperti memanggang kalkun, mangkuk besar untuk minuman dingin, wadah saus, piring, dan wadah khusus kue. Simpan barang-barang ini di rak tertinggi, terbawah, atau sudut terdalam di dapur atau ruang makan. Namun, hanya karena ruang untuk kategori ini tersedia, bukan berarti kita harus memiliki barang dalam kategori ini. Jika memang tak benar-benar dibutuhkan atau bisa pinjam dari orang lain, jika memang perlu, jangan ragu melepaskannya. Ruang adalah metode penyimpanan yang sangat berguna, khususnya di dapur. Tempat persediaan dalam jumlah berlebih dan barang duplikat berada.
Ruang memperlihatkan betapa banyak sebenarnya jumlah barang tertentu yang bertambah selama ini dan seringkali bertambah tanpa kita sadari. Ruang bisa membuat kita bertanya, untuk apa ada 8 gelas minum kalau anggota keluarganya hanya 4 orang? Apakah kita perlu 20 pasang sumpit? Mengapa saya perlu 2 termometer daging, 3 pembuka botol, dan 4 stoples kayu manis? Membuang barang-barang yang sama persis adalah proses yang cepat dan mudah. Kita tidak perlu terlalu memikirkan keputusan itu atau cemas akan kehilangan barang jenis tertentu karena pasti masih ada 1 buah. Ruang di kabinet dan laci mendadak lebih lapang sehingga memudahkan kita mencari perlengkapan yang kita butuhkan saat memasak. Ketika membuat ruang, biasanya sebagian besar dari kita tersadar bahwa kita memiliki perlengkapan meja lebih banyak dari yang kita butuhkan. Mengapa begitu? Hal ini karena setiap kali membeli set baru, kita jarang sekali membuang set lama. Komponen-komponen dalam set lama umumnya memang masih berfungsi baik, karena kita hanya ingin, bukan membutuhkan, sesuatu yang baru. Sehingga kita pun menyimpannya di bagian paling belakang kabinet untuk berjaga-jaga kalau kita membutuhkan perlengkapan tambahan. Atau set baru kita dapatkan sebagai hadiah atau peninggalan sehingga merasa harus menyimpannya. Batasi jumlah piring, mangkok, gelas, dan alat makan sesuai jumlah anggota keluarga kita. Untuk apa keluarga yang hanya terdiri dari 4 orang memiliki 16 perlengkapan meja makan? Pangkas hingga hanya tertinggal hanyalah barang yang paling baru, baik, atau indah. Beri ruang bagi barang baru dengan mengeluarkan yang lama. Lalu bagaimana dengan tamu? Jika kita senang mengundang dan menjamu tamu, silahkan memperhitungkan kegiatan ini saat memilih peralatan dapur. Perkirakan jumlah maksimal orang yang biasanya diundang dan simpan peralatan meja yang cukup untuk jumlah tersebut. Jika sesekali harus mengadakan pesta lebih besar, kita masih bisa menyewa. Masih belum siap melepaskan barang-barang Anda? Batasi isi kabinet khusus untuk barang-barang sehari-hari dan simpan yang lain di deep storage. Alat elektronik di dapur pun perlu dibatasi. Simpan alat yang memang digunakan setiap hari dan jangan lupa keluarkan alat lama jika membeli yang baru. Lemari dapur tak perlu penuh sesak dengan alat pemanggang roti, blender, atau mesin kopi. Siapa tahu ada pasangan muda atau mahasiswa yang dengan senang hati mengadopsi barang-barang itu. Selanjutnya, jangan lupa mengerem jumlah wadah plastik yang bertebaran di mana-mana. Wadah memang mempunyai fungsi, tapi juga dapat menumpuk dengan cepat. Pilih yang paling ingin disimpan dan daur ulang sisanya. Kemudian, lihat laci barang-barang sampah. Sayangnya, tidak ada dapur yang bebas dari laci ini. Tempat kita menyimpan semua saus tomat, sambal kemasan, menu layanan pesan antar, baterai, lilin ulang tahun, kabel pengikat, lilin hias, jarum jahit, sendok dan garpu plastik, serta barang lain yang terlalu kecil, sedikit, atau aneh untuk dimasukkan ke kategori apapun. Apa yang bisa dilakukan terhadap kumpulan barang ini? Lihat lagi setiap barang dan kumpulkan barang yang bisa dimasukkan ke ruang serbaguna. Laci yang sama, hanya saja lebih rapi dan dengan nama yang lebih cantik. Simpan barang-barang sejenis dalam satu wadah, misalnya kantong plastik atau laci. Kalau segala sesuatu dapat diraih, mudah dikenali, dan benar-benar berguna, sebutan sampah pun tak diperlukan lagi. Terakhir, mari kita membahas buku masak. Sepertinya ada lebih banyak buku yang masuk daripada keluar. Buku bertambah banyak dengan stabil dan jarang sekali digantikan karena kita terus saja menambah buku ke koleksi kita. Tanpa disadari, jumlah resep yang kita kumpulkan sudah melampaui jumlah dari setahun. Untuk menyiasati hal ini, jaga agar koleksi kita selalu baru. Ketika Anda menemukan buku masak baru untuk menu tertentu atau resep yang lebih enak untuk suatu hidangan, keluarkan buku yang lama.
Pandanglah koleksi buku masak Anda sebagai suatu yang dinamis, bukan statis. Izinkan koleksi ini berubah sejalan dengan perkembangan selera dan pola makan kita sendiri. Rawat. Dapur adalah pusat kegiatan yang tak hanya perlu perawatan setiap hari, melainkan sepanjang hari. Di dapur, keadaan bisa menjadi tak terkendali hanya dalam beberapa jam jika kita tidak sigap mengatasi situasi. Piring, panci, dan wajan kotor menunggu dicuci. Makanan, peralatan dapur, dan kemasan menumpuk di satu sudut. Kertas tagihan, tugas sekolah, dan koran ada di meja. Mainan, ransel, dan tas belanja di lantai. Makanan sisa memenuhi lemari pendingin. Biasanya, semakin banyak jumlah anggota keluarga, semakin banyak pula barang yang berakhir di dapur. Setelah itu, kondisi dapur menjadi terlalu berantakan hingga kita bahkan tak bisa menyiapkan atau menyantap makanan di sana. Tanpa tempat cuci, merajang, mengiris dan mencincang, memarut dan mengupas, kemungkinan besar kita kemudian bergantung pada makanan beku dan microwave atau makanan luar. Jangan biarkan kekacauan di dapur menghalangi Anda dari makanan rumah yang sehat. Jadi, bersihkan semua permukaan di sana. Permukaan hanya boleh menampung barang-barang yang digunakan setiap hari. Rak dinding bisa digunakan untuk menyimpan bumbu, pisau atau peralatan lain, dan keranjang gantung dapat dimanfaatkan untuk buah-buah dan sayur mayur. Peralatan yang disimpan di lemari bagian atas microwave, pemanggang roti, dan mesin kopi juga bisa menghadirkan ruang yang lebih luas. Untuk memiliki tampilan dapur menarik dan fungsional, ganti aksesori lucu dan stoples kue warna-warni dengan wadah yang lebih sederhana, tetapi terlihat keren. Saya jamin, membersihkan semua barang dari meja dapur akan membuat Anda lebih bersemangat dan lebih terinspirasi untuk memasak. Selain itu, langsung bersihkan segala peralatan sehabis makan. Setelah memasak, simpan semua peralatan dan bumbu-bumbu. Setelah makan, bersihkan meja makan dan dapur dari sisa makanan dan peralatan lainnya. Cuci semua piring atau masukkan ke mesin pencuci begitu selesai digunakan. Lebih baik meluangkan beberapa menit untuk berbenah setiap kali selesai makan daripada baru melakukannya saat akan menyiapkan hidangan untuk waktu makan berikutnya. Tumpukan piring kotor bisa dengan cepat memadamkan keinginan kita untuk memasak. Justru, terapkan aturan bahwa jangan pernah tinggalkan dapur saat masih ada piring di wastafel. Setidaknya, jangan tidur jika masih ada piring kotor. Mengawali hari yang baru dengan keadaan dapur yang sangat rapi, sangat menyenangkan. Tetapi akan lebih baik lagi jika awal yang baru itu bisa terjadi di setiap waktu makan. Dapur selalu dianggap sebagai jantung rumah, tempat keluarga berkumpul dan menghabiskan waktu bersama-sama. Namun, karena itu jugalah permukaan meja dapur selalu menjadi tempat yang mengundang kesemerautan. Pastikan siapapun yang membawa mainan, buku, koran, atau sepucuk surat membawa lagi barang-barang itu ketika meninggalkan ruangan. Atau peringatkan, nanti bisa termakan loh. Jangan lupa perhatikan area lantai. Saat membawa panci berat atau air panas, penghalang yang ada di lantai bisa menyebabkan kecelakaan. Terakhir, dapur adalah tempat yang luar biasa untuk kegiatan berbenah satu hari. Di ruangan ini selalu ada barang yang perlu dikeluarkan, entah itu koran atau makanan sisa minggu lalu. Biasakan mengecek isi kulkas, freezer, dan rak untuk mengeluarkan barang kadaluarsa, lama, atau makanan yang tak ingin disantap lagi, lalu segera buang. Buat komitmen untuk membuang minimal 1 barang per hari, baik makanan basi, cangkir kopi dengan jumlah berlebih, alat makan yang tidak memiliki pasangan, piring dengan motif yang tidak cocok, maupun alat dapur lain yang jarang digunakan. Laci sampah tadi saja mungkin sudah cukup membuat kita sibuk selama setahun. Tapi bayangkan saja, hari demi hari, lemari-lemari Anda akan bertambah lapang. Kamar mandi. Siap untuk ruangan yang mudah?
Mari kita praktikkan strategi minimalisme yang sudah kita pelajari dan mempercantik kamar mandi kita. Ruangan ini biasanya berukuran paling kecil dengan jumlah tempat penyimpanan paling sedikit dibandingkan dengan ruang tengah, kantor, dan dapur. Sehingga merapikannya pun luar biasa mudah. Dengan sedikit saja usaha dan membentuk beberapa kebiasaan sederhana, kita bisa menggosok gigi sambil menikmati suasana ruangan yang menyejukkan jiwa. Di ruangan lain yang sudah kita rapikan, seringkali kita harus merinci tugas bebenah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Untuk kamar mandi, strategi yang dibutuhkan agak berbeda. Mengingat ukuran kamar mandi yang relatif tidak besar, tugas kita pun lebih mudah dikelola. Dibandingkan ruangan lain, lantai, permukaan, dan luas lemari atau laci di kamar mandi hanya sepersekian persen dengan fungsi yang jauh lebih terbatas. Akan tetapi, keterbatasan ini juga berarti kita harus lebih cermat dalam penataan dan penggunaan ruang. Tujuan kita bukanlah menentukan seberapa banyak barang yang bisa kita masukkan, melainkan seberapa sedikit yang sebetulnya kita butuhkan. Tujuan ini adalah menciptakan suasana yang tentram seperti di ruangan spa. Pertama, pejamkan mata dan bayangkan kamar mandi minimalis ideal menurut Anda. Bayangkan permukaan yang bersih dan rapi dengan hanya sekaleng semprotan rambut atau maskara. Lihat ke sekeliling dan nikmati lantai yang kosong. Tidak ada handuk di sudut atau perlengkapan mandi yang menyesaki bagian bawah wastafel. Sekarang lihat permukaan-permukaan yang mengilap dan produk-produk yang disimpan. Buka laci dan rak obat. Kagumi produk perawatan diri yang berjejer rapi. Tak ada satupun barang yang melenceng dari tempatnya atau berdesakan hingga nyaris jatuh. Biarkan pandangan kita jatuh pada lilin yang apinya bergoyang-goyang atau sebatang anggrek yang menghiasi ruangan. Rasanya kita sanggup menghabiskan seharian penuh di ruangan yang begitu tenang dan damai ini. Sekarang, mari kembali ke kenyataan. Atau yang lebih keren lagi, mari kita wujudkan bayangan itu. Tahap pertama, mulai dari awal sama seperti di ruangan lainnya, yaitu mengosongkan semua isi laci, rak, dan lemari. Bersihkan permukaan meja kamar mandi dari setiap barang yang ada di atasnya. Jangan lupa bak mandi atau area shower. Angkat sabun, sampo, krim cukur, pisau cukur, dan nampan. Bawa semuanya keluar dan sementara letakkan di tempat lain, misalnya lantai ruang tidur, atau meja makan untuk dipertimbangkan. Berbenah menjadi lebih efektif setelah kita memindahkan semua barang dari tempatnya dan memeriksanya dalam situasi baru. Kembalikan lagi satu persatu barang yang kita pilih sebagai barang yang dibutuhkan. Rapikan. Saat memilah barang dalam kategori buang, simpan, dan berikan, lakukanlah juga keseharian Anda di ruangan itu. Sambil berpura-pura menggosok gigi, simpan sikat gigi, pasta gigi, dan benang gigi di sisi simpan. Selanjutnya, buat gerakan mencuci muka dan tambahkan pembersih serta handuk wajah di sisi yang sama. Lakukan hal serupa untuk kegiatan mencukur, menyisir, dan kegiatan pribadi lain di kamar mandi sambil mengirim perlengkapan yang Anda butuhkan ke kategori simpan. Cara ini akan memperlihatkan produk apa saja yang persisnya Anda gunakan setiap hari dan dengan demikian dapat tetap tinggal di sana, serta produk yang tak digunakan. Mengetahui produk mana yang tidak berfungsi akan memancing diri kita bertanya, mengapa barang itu masih ada di rumah kita? Akan ada beberapa barang yang masuk ke kategori buang karena usianya. Kosmetik yang tak sering digunakan misalnya. Mungkin terlanjur lewat masa penggunaannya sebelum habis. Meskipun produk seperti ini sangat jarang memiliki tanggal kadaluarsa, tetap ada masa simpannya. Cairan dan krim, terutama yang digunakan di sekitar mata, memiliki masa simpan 3 hingga 6 bulan, sementara foundation tabur, concealer, blush, dan lipstick biasanya bertahan hingga 1 tahun. Penyebab menurunnya kualitas produk adalah kelembapan yang membuat bakteri berkembang biak. Menggunakan produk yang disimpan terlalu lama dapat menimbulkan iritasi kulit dan infeksi. Kita juga harus cermat memilih dan membuang obat-obatan yang sudah lama.
Sebagian besar obat, baik obat resep maupun obat yang dapat dibeli dengan bebas, memiliki tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Berkonsultasilah dengan dokter atau apoteker langganan mengenai obat tertentu. Ketika waktunya membuang obat-obat itu, buanglah dengan bertanggung jawab. Jangan membuang sisa obat begitu saja ke tempat sampah, karena bisa termakan oleh anak-anak atau binatang. Atau menyiramnya di toilet, karena bisa mencemari air. Anda bisa mengembalikan obat ke apotik untuk pembuangan yang tepat. Alasan utama menyimpan barang di kamar mandi adalah untuk digunakan. Sebaliknya, alasan paling kuat untuk mengeluarkan barang dari kamar mandi adalah karena barang itu tidak dipakai. Saat memilah, sisihkan barang yang tak pernah dipakai dalam 6 bulan terakhir, kecuali memang ada alasan penting atau medis. Buang dan bebaskan ruang di lemari Anda. Jika barang itu punya masa berlaku, kemungkinan besar periode berlakunya pun sudah nyaris habis. Persediaan P3K mendapat pengecualian dalam proses ini. Barang-barang berkategori persediaan untuk keadaan darurat sangat boleh disimpan atas dasar berjaga-jaga atau kalau diperlukan. Pastikan kita memiliki persediaan P3K yang lengkap, termasuk perban, kain kasa, plester, krim antibiotik, alkohol, termometer, obat panas, penghilang nyeri, antihistamin, anti diare, obat mah, dan lainnya. Tidak apa-apa jika perlengkapan ini tidak digunakan dalam 6 bulan atau bahkan 6 tahun terakhir, karena kita tak pernah tahu kapan akan dibutuhkan. Untuk obat-obat, tetap periksa tanggal berlaku dan ganti obat kadaluarsa dengan obat yang baru. Alasan kuat lain untuk mempertahankan suatu barang adalah barang itu sesuai dengan keperluan Anda. Terbayang kan? Sampo penangkal rambut kusut, krim untuk kulit berkerut, atau eyeshadow yang bisa menonjolkan iris-iris mata Anda. Di sisi lain, alasan terbaik untuk membuang suatu barang adalah barang itu tak sesuai untuk Anda. Misal saja, krim pelembab yang justru menimbulkan iritasi. Hanya karena harganya mahal bukan berarti Anda harus menyimpannya atau memaksakan diri menggunakannya. Terakhir, mari pertimbangkan alasan yang lemah, namun menjadi penyebab masuknya berbagai barang ke kamar mandi, karena gratis. Barang dalam kategori ini termasuk semua sampel yang kita dapatkan melalui surat atau konter kecantikan di toko, atau botol-botol sabun dan sampo ukuran mini yang kita bawa pulang dari hotel. Saya tahu kemasan kecil seperti itu begitu menggemaskan. Tetapi jika tidak digunakan, mereka menjadi tak lebih dari sampah yang lucu. Jangan bawa pulang barang-barang ini, kecuali Anda memang berniat memakainya. Guna menciptakan kamar mandi minimalis, akan sangat membantu bila kita bisa memangkas jumlah produk yang kita gunakan untuk rutinitas kecantikan dan perawatan diri. Produk-produk khusus bisa membuat kamar mandi terlalu penuh dan memakan waktu untuk digunakan. Tanpa disadari, kita sudah mengikuti program 5 langkah pembersihan wajah, menggunakan 3 jenis krim anti penuaan, atau memakai masker lumpur beberapa kali dalam sepekan. Kita mengeriting dan meluruskan rambut, menggunakan mouse dan gel, menyisir, mengikat atau menyasaknya. Kita berupaya menutupi kekurangan, membuat tulang pipi menonjol, dan membuat bulu mata tampak lebih lentik. Wow, kesibukan bersiap-siap di pagi hari sudah menjadi pekerjaan itu sendiri. Teliti lagi rutinitas Anda. Pertimbangkan apakah dapat dikurangi. Saya percaya sekali Anda akan terlihat sama rupawannya hanya dengan separuh langkah perawatan dari yang Anda lakukan saat ini. Jika bisa mengurangi produk perawatan kulit menjadi hanya sabun dan air, pembersih dan toner wajah tak lagi diperlukan. Jika ingin menua dan anggun, silahkan singkirkan krim-krim untuk memudarkan keriput. Jika ingin menjaga agar riasan dan potongan rambut tetap sederhana, kita bisa membuang selaci penuh produk. Kecantikan tak datang dari sebotol produk wajah, melainkan dari dalam diri kita. Alih-alih menumpuk produk-produk yang menjanjikan keajaiban, berinvestasilah pada upaya kecantikan alami seperti olahraga,
makan sehat, minum banyak air, dan tidur teratur. Untuk mengurangi jumlah barang lebih jauh lagi, pilih produk multiguna. Contoh produk yang bisa menjadi andalan adalah sampo sekaligus pelembut rambut, pelembab bibir dengan warna, sabun sekaligus sampo, dan pelembab yang sudah mengandung tabir surya. Beberapa produk rumah tangga juga sebetulnya sangat efektif sebagai produk kecantikan. Soda kue misalnya, bisa digunakan untuk eksfoliasi kulit, menggosok gigi, membersihkan tangan, merendam kaki, dan merawat rambut. Minyak zaitun bisa digunakan sebagai pelembab wajah, pelembut rambut, perawatan kutikel kuku, dan pelembab bibir. Petroleum jelly bisa melembutkan kulit, kaki, siku, dan lutut. Produk-produk serbaguna ini bisa membantu kita memperkecil isi lemari yang tadinya penuh dengan lotion dan produk campuran lainnya. Sekarang, bagaimana dengan handuk? Handuk bisa bertambah banyak berkali-kali lipat. Mengapa? Hal ini karena setiap kali membeli handuk baru, kita jarang sekali membuang yang lama. Handuk sangat berguna sehingga kita pun merasa tak ingin membuangnya. Handuk baru mendapat tempat kehormatan di rak. Handuk lama disimpan sebagai cadangan. Alhasil, kita pun memiliki lemari yang penuh handuk, yang semakin lama semakin sesak. Perhatikan isi kamar mandi dan pilah lagi handuk yang Anda simpan di lemari atau dimanapun, lalu buat inventory. Berapa banyak handuk yang ada? Berapa banyak orang di rumah? Jika jumlah handuk jauh melebihi jumlah penghuni rumah, jelas kita harus mengeluarkan sebagian. Tentukan berapa banyak handuk yang idealnya dimiliki oleh satu orang. Bagi seorang minimalis ekstrim, angka itu adalah 1. Tapi, saya rasa sebagian besar orang lebih nyaman dengan 2 handuk. Dengan memiliki handuk kedua, kita tak perlu panik saat handuk pertama sedang dicuci, sekaligus menjadi cadangan untuk tamu. Selain itu, batasi handuk Anda dengan cara cukup memiliki handuk berukuran besar. Handuk mandi memiliki fungsi yang sama persis dengan handuk tangan, handuk wajah, dan handuk kecil lainnya. Semakin sedikit handuk yang harus disimpan, dicuci, dan dipantau kondisinya, semakin baik. Terakhir, karena kamar mandi adalah tempat yang kecil namun fungsional, hindari godaan mengisi kamar mandi dengan aksesori, kecuali lilin dan vas bunga kecil. Selain keduanya, barang-barang dekoratif harus dijaga sedikit mungkin karena bisa terkena air, kotoran, atau menghalangi kita beraktivitas. Tanpa barang hiasan, kita tak perlu khawatir menyenggol sesuatu ketika sedang mengeringkan rambut. Untuk bahan bacaan, bawa masuk kemudian bawa lagi keluar setelah selesai. Kamar mandi bukan perpustakaan. Simpan. Ruang di kamar mandi biasanya tidak terlalu luas sehingga tempat penyimpanan pun terbatas. Oleh karena itu, setiap barang harus memiliki tempat sendiri dan tetap berada di sana, seperti prajurit yang dijajarkan dan siap bertempur, bukan kapal pecah. Atur barang ke 3 kategori penyimpanan: inner circle, outer circle, dan deep storage. Inner circle untuk sebagian besar barang utama yang digunakan setiap hari di kamar mandi, seperti sikat gigi, pasta gigi, benang gigi, sabun wajah, pelembab, tabir surya, kosmetik, kuas kosmetik, sisir, pisau cukur, krim cukur, pembersih telinga, kapas, lap, dan handuk yang sedang dipakai. Tentunya barang-barang ini harus mudah dijangkau agar proses perawatan diri berlangsung efisien. Barang-barang yang tidak digunakan setiap hari berada di penyimpanan kategori outer circle, seperti pengeriting rambut, pencukur bulu hidung, P3K, jepit rambut, serta handuk dan perlengkapan pribadi cadangan. Untuk barang-barang yang dibeli dalam jumlah banyak sekaligus seperti sabun atau tisu toilet, atau jika Anda kekurangan tempat penyimpanan, gunakan deep storage. Sambil memilah dan memilih, kumpulkan barang sejenis ke dalam ruang-ruang. Perhatikan dan cermati isi setiap ruang. Kemungkinan besar Anda akan menemukan barang-barang yang sama,
Misalnya, sisir, penjaput alis, atau gunting kuku yang lebih dari satu. Singkirkan barang-barang yang sama tersebut. Kemudian, Anda akan menyadari bahwa Anda memiliki 18 kutex berbeda warna atau 6 lotion berbeda aroma. Ketika dikumpulkan, barulah terlihat berlebihan. Periksa lagi berapa banyak yang Anda butuhkan dan pilih yang Anda sukai. Setelah selesai memilih isi kamar mandi, gunakan wadah-wadah penyimpanan untuk menjaga barang-barang tetap pada tempatnya. Simpan semua kosmetik di satu tas dan aksesori rambut seperti berbagai macam jepit di tas lain. Terapkan hal yang sama untuk obat-obatan, krim wajah, produk perawatan kuku, dan produk perawatan diri lainnya. Karena jika dibiarkan begitu saja di laci, sulit melihat pertambahan barang-barang ini. Tidak adanya wadah khusus juga membuat keadaan berantakan mudah muncul. Mempercantik penampilan kamar mandi melalui ruang dan wadah pun bisa dilakukan. Kapas, pembersih telinga, dan garam mandi akan terlihat menarik jika disimpan di stoples berdesain unik, yang sekaligus memberi kesan keren dan mewah, persis seperti ruangan spa. Apabila kamar mandi Anda digunakan oleh keluarga, tentukan laci untuk setiap anggota. Dengan begitu, setiap orang akan memiliki ruang sendiri. Cara ini mencegah perlengkapan pribadi satu orang bercampur dengan milik orang lain, juga tidak menimbulkan kesan berantakan. Selain itu, strategi ini juga memberi setiap orang ruang khusus untuk barang-barangnya, hanya untuk barang-barang miliknya. Jika jumlah produk rambut milik anak atau pasangan Anda melebihi wadahnya, keduanya harus menyimpan kelebihan barang itu di tempat lain. Apabila ruang penyimpanan terbatas, Anda bisa memasang gantungan untuk menggantungkan tas perlengkapan mandi milik masing-masing anggota keluarga. Tak hanya memastikan permukaan di kamar mandi rapi, cara ini juga menjamin semua orang bertanggung jawab atas barangnya sendiri. Saat menerapkan batas di kamar mandi, angka ajaib yang menjadi pegangan kita adalah 1. Untuk bisa menciptakan lemari minimalis sejati, batasi perlengkapan Anda menjadi hanya 1 untuk setiap produk. 1 sampo, 1 conditioner, 1 pembersih, 1 toner, 1 pelembab, 1 parfum, 1 aftershave, 1 lotion tubuh, 1 pasta gigi, 1 lipstick, 1 eyeshadow, 1 maskara, 1 blush, 1 kutex, dan seterusnya. Dengan hanya 1 buah barang untuk masing-masing jenis barang, lemari kita pun lebih rapi sekaligus menghemat waktu di pagi hari untuk memilih produk yang akan kita gunakan. Selain itu, semakin sedikit barang, semakin kecil dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, baik dalam hal produksi maupun pembuangan. 1 barang dari setiap jenis barang adalah cerminan konsep cukup. Untuk itu, biasakan diri menggunakan 1 produk hingga habis sebelum membeli yang baru. Saya tahu teori selalu lebih mudah dikatakan daripada praktiknya. Apalagi jika kita mendengar mengenai krim malam yang sempurna atau maskara yang wajib dimiliki. Sulit rasanya untuk tidak segera mendatangi counter kecantikan di toko. Tahanlah keinginan membeli ini, khususnya jika kita sudah memiliki produk yang serupa di rumah. Setidaknya, buang dulu produk lama yang sudah dipakai dan tak sempurna sebelum membawa pulang penggantinya. Tak perlu merasa berkewajiban mempertahankan sisa-sisa produk dengan alasan Anda akan kembali lagi kepada produk-produk itu suatu hari nanti dan menghabiskan isinya. Hal sama berlaku untuk pasta gigi dan produk rambut yang hampir habis. Kalau Anda sudah membuka yang baru, segera buang yang lama. Agar dapat menghabiskan isi tub pasta gigi atau sampo hingga tetes terakhir, Anda butuh kekuatan super untuk menekan tub sampai habis. Dan rasanya kecil kemungkinan kita akan memiliki kekuatan ini. Pantau juga jumlah produk kosmetik Anda. Jika Anda membawa pulang lipstik atau eyeshadow koleksi warna terbaru, ucapkan selamat tinggal pada produk lama. Koleksi baru pasti lebih menyenangkan daripada sekumpulan kosmetik lama. Rawat.
Menjaga kondisi kamar mandi agar tetap rapi bukanlah hal yang sulit. Justru, inilah tempat yang paling ideal untuk mengasah kekuatan minimalis, melatih keterampilan minimalis, dan menumbuhkan kepercayaan diri Anda untuk menangani semua ruangan lainnya di rumah Anda. Bertindak sebagai penjaga pintu sangat memudahkan pekerjaan kita ke depannya. Kita harus selalu cermat melihat barang-barang yang tersesat masuk, terutama jika kita berbagi kamar mandi dengan penghuni rumah lain. Setiap kali meninggalkan kamar mandi, keluarkanlah semua barang yang tidak seharusnya ada di sana. Misalnya, botol minum si kecil, sepatu kets si remaja, majalah milik pasangan, atau buku yang sedang kita baca. Pastikan juga tidak ada yang menggunakan lantai sebagai tempat baju kotor atau tempat penyimpanan sementara. Jika hal ini terjadi, langsung angkat dan kembalikanlah di tempatnya. Idealnya, jagalah setiap jengkal permukaan kamar mandi bebas dari semua barang yang tidak sedang digunakan. Saya tahu, pasti menggoda sekali untuk membiarkan sikat gigi dan deodoran tetap tergeletak di dekat wastafel. Bukankah kita menggunakan setiap hari? Kalau kita tahu bahwa satu barang akan menarik barang lain. Jika dibiarkan terlalu lama, sisir akan mendekat, diikuti dengan pisau cukur, kemudian lipstik, lotion, dan parfum juga ikut bergabung. Kalikan barang-barang ini dengan jumlah anggota keluarga, maka area ini akan sangat penuh barang dalam waktu singkat. Kesimpulannya, memang lebih mudah menjaga agar semua barang selalu berada di tempatnya. Alasan ini pula yang seharusnya menjaga agar tak ada barang sama sekali di lantai kamar mandi, handuk, pakaian kotor, atau perlengkapan lain. Kumpulkan pakaian kotor di satu keranjang dan simpan kebutuhan cadangan di kabinet, wadah, atau kotak yang bisa ditumpuk atau di tempat lain di rumah. Gunakan gantungan atau tali untuk menjemur handuk dan jubah mandi. Tepian bak mandi harus selalu bersih dari barang. Pasang rak atau wadah agar tidak ada botol sabun, sampo, dan krim cukur yang berjejer di pinggir bak. Permukaan yang bersih tak hanya lebih enak dilihat, tapi juga lebih higienis. Kamar mandi adalah tempat yang hangat, lembab, dan tertutup. Kotoran, jamur, atau bakteri justru gemar hidup di tempat-tempat ini dan akan menempel di barang manapun. Jadi, semakin sedikit barang yang bisa menjadi tempat tinggal mereka, semakin baik. Meja wastafel akan lebih mudah dibersihkan ketika kita tidak khawatir gerakan kita akan menyebabkan barang-barang terjatuh. Kalaupun tidak dirapikan setiap saat, setidaknya pastikan permukaan kamar mandi bersih setiap malam sebelum tidur. Simpan semua perlengkapan mandi, aksesori, dan barang lain di tempat penyimpanannya masing-masing. Gantung handuk dan lap area-area permukaan. Jadikan kegiatan ini sebagai rutinitas penutup sebelum tidur. Maka Anda pun akan bangun disambut dengan kamar mandi minimalis setiap pagi. Demikianlah bagian ketiga part 3 dari buku Seni Hidup Minimalis oleh Francine J. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Mohon maaf jika masih ada salah intonasi dan pembacaan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.